kalau kakak kurang jelas boleh langsung ditanyakan. Nggak harus menunggu penjelasan kakak selesai ya. Soalnya itu nilai himpunan penyelesaian dari minus 2x ditambah 5 sama dengan 13. Ini benar soalnya kayak gini, Dedina? Benar. Iya. Nah, sebelum membahas ini, kita lihat dulu ya konsep untuk nilai mutlak. Kalau kakak punya mutlak X seperti ini, itu semua nilai yang dimutlakin itu pasti nilainya jadi positif. Nah, adapun nilai yang di dalamnya, X ini bisa bernilai positif atau X-nya itu lebih besar dari sama dengan 0, atau X-nya bisa bernilai negatif, kurang dari 0. Contohnya nih, kalau kakak punya nilai mutlak dari 5, itu sama dengan 5. Kalau mutlak dari minus 5, itu juga sama dengan 5. Sampai sini paham? Semua nilai yang berada di dalam harga mutlak ini akan jadi positif. Sampai sini paham? Dedina paham? Paham. Nah, jadi kalau kakak punya X nih, harga mutlak X, ini nanti hasilnya positif. Tapi X-nya ini di dalamnya bisa nilainya positif, bisa negatif kemungkinannya. Kayak ini nih tadi. Jadi mutlak 5 itu 5, mutlak dari minus 5 nilainya juga 5, sama kan ya? Jadi di sini nilai dalamnya ini bisa positif, bisa negatif. Atau X lebih besar sama dengan 0, atau X kurang dari 0. Seperti itu. Nah, sekarang gini, kalau X lebih besar dari 0 berarti X-nya yang dalam lebih besar dari 0, berarti nilai mutlak ini, kalau kita ilangin mutlaknya, jadi dia positif. Nah, tapi kalau dia kurang dari 0, berarti X-nya ini negatif. Kita lihat ke latihan soalnya ya. Nah, di sini nih, mutlak 2X ditambah 5 sama dengan 13. Nah, yang ada di dalam nilai mutlak ini, minus 2X ini, berarti ada dua kemungkinan. Dia bisa positif, bisa juga negatif. Cara mengerjakannya, kita tulis seperti ini. Kemungkinan pertama, jadi kalau ada nilai mutlak, kita pakai dua kemungkinan. Kemungkinan pertama tuh yang ini, yang lebih besar dari sama dengan 0. Kemungkinan kedua yang kurang dari 0. Nah, kita pakai nih. Kemungkinan satu nih, ketika mutlak dari minus 2x, kemungkinan pertama itu ketika yang dalamnya ini positif, jadi minus 2x lebih besar sama dengan 0. Ini kemungkinan satu. Nah, ketika kemungkinan satu ketika minus 2x lebih besar dari 0. Jadi kita kerjakan soalnya mutlak min 2x ditambah 5 sama dengan 13. Nah, kemungkinan pertama kan ketika yang dalamnya positif. Jadi kalau kita ilangin mutlaknya, dalamnya ini positif. Jadi tetap minus 2x. Ini tetap karena positif. Ditambah 5 sama dengan 13. Ini, jadi konsep awal kalau kita mau mengerjakan persamaan nilai mutlak, kita harus menghilangkan dulu mutlaknya. Cara menghilangkannya seperti apa? Kita bawa ke ini, dua kemungkinan ini. Nih, ketika positif dan negatif. Nah, sekarang kita bawa ke kemungkinan pertama dulu. Ketika dia positif, dalamnya mutlak ini positif. Nah, jadi nilai mutlaknya ini hilang mutlaknya, jadi dia tetap, karena positif ya, tetap.
min 2X plus 5 sama dengan 13. Nah, kalau ini kan sudah nggak ada nilai mutlaknya, berarti sudah bisa langsung dijumlahkan. Jadi, minus 2X sama dengan, ini pindah ruas, 13, 5-nya pindah ruas, dikurangi 5. Minus 2X sama dengan 13 kurangi 5, 8. Ini kita bagi dengan min 2 semua. Jadi X-nya ini pindah ruas, dikali jadi dibagi 8, dibagi min 2. Ketemu X-nya minus 4. Nah, ini sebenarnya bisa jadi solusi, bisa jadi tidak. Kenapa? Kita harus cek lagi syarat ini. Syarat yang di awal. Kalau tidak memenuhi syarat di awal, berarti hasil yang kita peroleh di akhir ini bukan solusi. Nah, ini kita cek. Hasilnya, ini X-nya min 4 ya. Ini syaratnya min 2X lebih besar dari 0. Jadi, di sini X-nya kurang dari sama dengan 0. Ini paham nggak? Min 2X sama dengan 0. Karena ini depannya minus, koefisien X-nya ini minus, jadi tandanya kita balik. Lalu masing-masing kita bagi sama min 2. 0 dibagi min 2 jadi 0. Jadi di sini solusinya X-nya itu harus kurang dari sama dengan 0. Kita cek. Nih kita cek. X-nya itu min 4. Min 4 kurang dari sama dengan 0 apa enggak? Betul ya? Kurang dari sama dengan 0 ya. Jadi ini adalah solusi. Solusi pertama. Ini paham? Paham. Untuk ngeceknya ini paham? Paham. Jadi kenapa dibalik tandanya? Karena koefisien depannya X ini negatif. Jadi kita balik tandanya. Lalu kita bagi dengan minus 2. 0 dibagi minus 2 kan jadi tetap 0 ya. Jadi solusinya itu harus kurang dari sama dengan 0. Nah, kalau misal nih kakak dapat di akhirnya X-nya 5. Tapi di sini syaratnya harus kurang dari sama dengan 0. Jadinya X5 itu bukan merupakan solusi. Paham ya? Kita lanjutkan kemungkinan kedua. Kemungkinan yang kedua. Kemungkinan kedua itu ketika apa? Nah, kemungkinan pertama itu kalau nilai yang di dalam mutlak ini lebih besar sama dengan 0. Kemungkinan yang kedua itu nilai yang di dalam mutlak ini kurang dari 0. Iya, intinya kalau kita mau ngilangin mutlaknya harus kita buat jadi dua kemungkinan ini. Nah, kita kerjakan nih. Kemungkinan kedua, tadi nilai dalam mutlaknya berapa? Minus 2X. Nah, minus 2X kurang dari 0. Kemungkinan yang kedua. Nah, kita kerjakan. Minus 2X ditambah 5 sama dengan 13. Sama dengan 13. Nah, kita lihat di sini. Ketika dia kurang dari 0, kemungkinannya dia minus 2X kurang dari 0, jadi isi yang di dalam mutlak ini harusnya negatif. Kita tulis negatif dulu di depan. Nah, baru kita kasih kurung, masukkan nilai yang di dalam mutlak min 2X. Paham? Jadi untuk kemungkinan yang kedua, yang kurang dari 0, kita memasukkan angka yang di dalam mutlak ini, depannya dikasih tanda negatif. Karena dia kurang dari 0. Ya, ditambah 5 sama dengan 13. Negatif dikali negatif jadi positif. 2X ditambah 5 sama dengan 13. Ini pindah ruas. Jadi 2X sama dengan 13 dikurangi 5. Jadi 2X sama dengan 8 ya. 8. X-nya sama dengan 4.
Nah, kembali lagi seperti tadi, kita cek di awal syaratnya. Kayak tadi, syaratnya dia min 2x, negatif 2x kurang dari 0. Ini berarti tandanya kita balik, karena depan x-nya ini koefisiennya negatif. Jadi x-nya syaratnya lebih besar dari 0. Kita cek ulang. X-nya 4. 4 ini lebih besar dari 0 apa enggak? Iya. Besar. Iya, berarti Besar. ini merupakan solusi. Fungsi. Jadi kita peroleh nih, himpunan penyelesaiannya sama dengan Empat. X sama dengan min 4 tadi ya, min 4 dan X sama dengan 4. Iya. Paham caranya? Paham. Iya. Paham. Ada yang ditanyakan dulu enggak? Atau kita mau coba satu soal lagi biar lebih paham? Atau Coba cukup? lagi. Coba lagi boleh. Coba. Kalau kakak punya, ini sembarang ya. Misalnya 4x minus 1. Yang di dalam mutlak tuh 4x minus 1. Ditambah misalnya 9 sama dengan 0. Nah, kita kerjakan nih. Sini. 4x minus 1. Dia ada dua kemungkinan. Yang dalamnya nih 4x minus 1 lebih besar dari sama dengan 0. Yang kemungkinan kedua, ketika 4x minus 1 kurang dari 0. Sampai sini paham? Paham? Paham. Ya, kemungkinan pertama tuh dalamnya ini 4x minus 1 lebih besar dari 0. Kemungkinan yang kedua itu kurang dari 0. Intinya kalau kita mau mengerjakan mutlak ini ya. Nih. Dua kemungkinan ini. Ini dalamnya, isinya di dalam mutlaknya. Kita lanjutkan nih, kemungkinan pertama. Kenapa kita pilih dua kemungkinan? Karena kalau mau menyelesaikan persamaan seperti ini, kita harus menghilangkan mutlaknya dulu, baru bisa kita selesaikan persamaannya. Kemungkinan pertama nih, ketika yang dalamnya ini, jadi ini sepaket ya, ini dalamnya, di dalam mutlak nih sepaket. Nah, kemungkinan pertama ketika 4x minus 1 lebih besar dari sama dengan 0. Nah, kita kerjakan soalnya. Mutlak 4x minus 1 tambah 9 sama dengan 0. Kalau dalamnya lebih besar dari 0, berarti ini tetap ya, positif. Kita tidak perlu menambahkan tanda apa-apa. Langsung tulis 4x minus 1 ditambah 9 sama dengan 0. Ini kita jumlahkan biasa, 4x, 9 dikurangi 1, 8. Sama dengan 0. 4x, 8-nya pindah ruas, minus 8. X-nya sama dengan minus 8 dibagi 4. Atau sama dengan minus 2. Kita cek di sini. Syaratnya 4x minus 1 lebih besar dari 0. Jadi, pakai kuning nggak kelihatan. Nih, 4x minus 1 lebih besar sama dengan 0. Ini pindah ruas. 4x lebih besar dari, pindah ruas jadi positif 1. X-nya harus lebih besar dari 1/4. Kita bagi 4. Kita lihat nih, solusinya X-nya itu minus 2. Sedangkan di sini X-nya harus lebih besar dari 1/4. Kalau di garis bilangan, ini 0, 1/4-nya di kanan sini. Nah, solusinya ini harus lebih besar sama dengan 1/4. Sedangkan kakak memperoleh solusinya, X-nya itu di sini, minus 2. Jadi ini bukan merupakan solusi.
Paham? Paham. Atau terlalu cepat? Paham ya? Tadi kan di contoh sebelumnya solusi semua. Nah, ini pas nih, kebetulan contoh soalnya ini bukan solusi. Paham ya? Kita lanjut ke kemungkinan kedua. Kemungkinan yang kedua itu ketika dalamnya itu tadi apa? 4x minus 1 kurang dari 0. Nah, kita tuliskan mutlak 4x minus 1, maaf, ditambah 9 sama dengan 0. Ketika ini yang dalam kurang dari 0, ingat kita tambahkan tanda negatif. Negatif, lalu kita kurung, masukkan yang di dalam 4x minus 1. Paham ya ini ya? Ditambah 9 sama dengan 0. Nih, kita kalikan ke dalam nih, jadi minus 4x minus dikali minus 1. Jadi plus 1 plus 9 sama dengan 0. Jadi minus 4x ditambah 10 sama dengan 0. Jadi minus 4x, ini pindah ruas jadi negatif minus 10. X-nya jadi minus 10 dibagi minus 4. Negatif bagi negatif jadi positif ya. Jadi 10 per 4. 2,5 ya. 2,5. Nah, sekarang kita cek ke atas. Ada syarat ini. Ini adalah syarat ya, yang harus dipenuhi. 4x minus 1 harus kurang dari 0. Jadi 4x kurang dari 1. X-nya kurang dari 1/4. Kalau di garis bilangan seperti ini. Ini 0. Ini 1/4 di sini ya. Kurang dari. Jadi ini bolong. Kalau kurang dari sama dengan, ini penuh titiknya. Paham? Ingat kan ini garis bilangan? Ini. Kalau kakak punya X, misalnya lebih dari 1, berarti ini satunya tebal, seperti ini. Tapi kalau kakak punya X, lebih dari 1, berarti ini bolong ya, berlubang. Nah, karena satunya nggak ikut. Paham ya ini ya? Nah, di sini syaratnya X-nya harus kurang dari 1/4. Sedangkan ini kita punya X-nya berapa? 2,5. 2,5 itu di sini ya. Di kanannya. Iya kan? Nah, berarti ini bukan merupakan solusi. Kalau seperti ini, bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya adalah tidak ada nilai X yang memenuhi persamaan nilai mutlak. Nih, yang tadi. 4x min 1 ditambah 9 sama dengan 0. Seperti ini. Atau himpunan penyelesaiannya ini kosong ya. Tidak ada himpunan penyelesaiannya. Ya, seperti ini. HP-nya nggak ada. Paham ya? Terima kasih sudah menonton. Semoga materinya bermanfaat ya. Apabila ada materi-materi tertentu yang belum mengerti atau ada latihan-latihan soal yang ingin ditanyakan, langsung saja tulis di kolom komentar atau DM ke IG kakak. Terima kasih.